Halo teman-teman, kita ketemu lagi di acara Inframe. Kali ini kita bertemu dengan teman-teman dari kerajinan batik yang ada di Kabupaten Madiun. Nah, kali ini beliau-beliau ini saya undang hadir di sini berasal dari grup batik tulis Pariwangi. Oke, siapa saja mereka, kita kenalan dulu. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Agak keras aja enggak apa-apa. Dengan Mbak siapa aja, monggo diperkenalkan dulu aja biar kenal. Saya Umu Sadia. Mbak Umu Sadia. Mbak Umu. Saya Sri Supatmi Ningsih. Oh, Bu Sri Supatmi Ningsih. Mbak mau tanya dulu, ini kita ini memang sudah lama kenal karena sudah sekitar 5 kali ya kalau nggak salah. Di Idhos itu kita pernah 5 atau 4 kali ngadakan kelas batik gratis. Iya. Kita berhentinya ya waktu pandemi ini. Iya. Iya. Tapi sebelumnya yang hadir itu sekitar berapa? Ini 40, 30. Iya, sekitar itu. Nah, ini biar teman-teman bisa tahu, ini sebetulnya awalnya kok bisa bikin Pariwangi kelompok batik ini, bisa diceritakan monggo. Awalnya kenapa kok bisa terbentuk dan kemampuan batik itu datangnya dari mana? Apakah ikut latihan? Monggo diceritakan aja. Dari Pak Lurah Desa Ngampel, Bapak Panyu, Bapak Agus Trinugroho itu mencari orang yang mau belajar batik di BLK. BLK Kabupaten. Untuk di BLK sebenarnya satu kelas itu 16 orang. Terus kita dari Desa Ngampel ada 7 orang. Terus ya selama 2 bulan kita belajar di BLK. Setelah kita bisa dan lulus dari BLK, kita diberi pendanaan dengan naungan Bumdes Ngampel. Pertama kita berdiri pada tahun 2018 ya. Bulan Januari 2018. Terus alhamdulillah bisa lancar ya, bisa untuk mengharumkan nama Desa Ngampel. Juga harapan Bapak Tinu alhamdulillah tercapai untuk bisa menjadi unggulan untuk Desa Ngampel, yaitu batik tulis Pariwangi. Itu yang berangkat ke BLK itu berapa orang? Untuk Desa Ngampel 7 orang. Oh, 7 orang. Ya, aktif sampai sekarang. Sampai sekarang 7 orang. Terus kalau yang sendiri itu kok bisa milih nama Pariwangi? Filosofinya apa? Kan mesti ada kan. Kalau saya baca di IG itu ya, kelompok batik itu namanya memang itu. Rasanya filosofis. Ya, karena kan daerah kita kan pedesaan ya Mas. Masyarakat sekitar kan banyak petani juga. Kita ingin mengambil kearifan lokalnya di situ, makanya kita ngambil Pariwangi itu. Pari itu Ya, padi. iya. Nah, wangi Kedepannya Insya Allah pengen bisa sukses, bisa mengharumkan desa. Wangi itu kan harum. Oh iya, wangi itu harum. Untuk padi karena memang Desa Ngampel mayoritas orangnya petani. Oh, petani. Iya. Itu kegiatannya sendiri tuh untuk sehari-harinya gimana nih, Mbak? Maksudnya apakah memang tiap hari batik, ada pelatihan di sana atau gimana? Untuk kita anggota itu ada yang pencahariannya toko, dagang, terus ada yang jualan di pasar. Jadi untuk batik kalau kita ada waktu luang, kita mengerjakan. Untuk kalau ada pesanan ya kita kejar tayang, maksudnya gitu. Tapi untuk keseharian memang kita juga punya pekerjaan sendiri gitu. Berarti kalau ada order ngumpul. Iya. Kalau tidak ada order memang kita waktu luang bisa mengerjakan untuk stok
seperti ini. Kalau yang ini kan kita ada pesanan dari ibu-ibu PKK Desa Ngempel, sekitar 50 potong. 50 potong untuk seragam PKK. Iya. Terus kita juga pernah mengerjakan pesanan dari SPBU Saradan sekitar 60 potong. SPBU? Iya. Karena kan kalau kantor biasanya itu ada nama ikon Mas. Logo ya. Biasanya kan di toko nggak ada dijual. Oh. Gitu loh. Itu biasanya jualnya per potong gini berapa Bu? Untuk 200. Oh 200 Ya, itu kalau ya ukuran 2 meter. Oh 2 meter. Cuma ini kan karena tadi nggak lupa yang bawa yang motif klasik. Kalau motif klasik mah agak mahal. Gitu. Jadi ini logonya ini logo kabupaten. Iya, ada ikon kabupaten. Kalau ini Pak kita Pari. Pari ya. Ya, ini logo Pari lainnya. Ini terus ini dongkrek. Iya. Oh, ini loh. Ini ada dongkrek. Ikon Dulu kabupaten saya ini pernah sama pesen itu dongkrek malah. Dongkrek. Iya. Full dongkrek. Iya. Dulu saya sudah pernah pesen, tak buat baju juga itu lengan panjang. Iya. Gitu. Ini sebenarnya juga ikon kabupaten ini gabah Singapura itu. Sebenarnya itu. Oh, ini ada artinya juga. Ada Gabah Singapura. Oh, kabupaten. Iya. Oh, baru tahu. Iya. Makanya kalau seperti itu, biasanya motif gabah Singapura. Nah, Mbak, ini produk-produknya biasanya paling sering itu pameran di mana sih? Pernah ikut nggak? Kan kebanyakan dulu sebelum pandemi itu kan Ada banyak pameran-pameran Iya. UKM atau apa. itu kemarin tuh waktu ulang tahun kabupaten biasanya seperti itu tiap tahun kan ada. Spasma. Ya itu. Kalau untuk saat ini kita hanya mencet di galeri di Indah, di SMK, sama di Pusbur. Cuma untuk saat ini kita untuk pandemi kita Oh, agak soalnya sebenarnya bulan ini ibu ya mau ulang tahun kabupaten itu ada duta batik Mas. Kita ada cara seperti itu. Kemarin itu tanggal 10 harusnya kita mengumpulkan bahan. Nah, untuk dinilai setelah itu nanti dipakai sama duta batik. Ya, karena kita ini PPKM semua kegiatan di cancel. Kita nggak tahu sampai kapan, kita nggak tahu. Ya, nanti terserah menurut aturan pemerintah aja. nah untuk batik sendiri itu untuk dari tahun 2018 sampai sekarang itu biasanya pangsa pasar paling banyak itu perorangan atau instansi itu? Instansi. Ya, perorangan juga ada. Terus kalau apa kegiatan batik sendiri pernah nggak sih kayak misalnya ini kan kelompok batik ini kan Ya. di bawah desa itu ya? Ya. Itu ada nggak kayak di IDHOS itu kan sering kita Ya. buat acara tuh setiap awal bulan minggu pertama di IDHOS itu kelas batik gratis, jadi Ya. semua biaya kan kita yang bayar, pesertanya free. Nah kalau yang kesana sendiri peserta yang kesana tuh biasanya ada nggak? Enggak sih. Sama ini belum. Oh belum ada. Belum. Yang ikut kesana misalnya untuk ikut Kalau latihan gitu? pelatihan sering, maksudnya kadang 1-2 orang. Biasanya kan nggak semua bisa ikut. Biasanya kan tempatnya bukan ke tempat kita ke sana. Kadang ke tak pikir nih ke sana. enggak, kita ke Kebun Sari. Oh, sampai Kebun Sari juga. Ya, terus kalau kemarin saya ke Sukowiji itu bantu ngajar juga. Tapi cuma 2 hari, paling maksimal 2 hari. Biasanya sebenarnya kalau nggak seperti ini keadaannya, sebenarnya dinas itu masih pelatihan lah. Cuma karena keadaan seperti ini semua kegiatan akhirnya kan tertunda semua. Iya, kita mau buat kemarin juga ke cancel gara-gara PPKM. Kemarin juga ada yang WA Mbak Arum dari Madiun itu kan sempat ke rumah karena ya itu minta nomornya. Ya itu kemarin ke rumah buat observasi tugas adik itu. Oh. Kemarin juga nanya Mbak ini batiknya ke cancel ya? Iya Mbak, gimana lagi kemarin lagi. Terus kalau untuk pengerjaan batik sendiri biasanya kesulitannya apa sih Mbak? Cuaca. Cuaca? Iya pengaruh. Terlalu panas, kita sering hujan itu pengaruh juga. Kita nggak bisa kerja. Terlalu panas itu juga pengaruh? Pengaruh di warna. Di warnanya tidak sesuai dengan harapan. Nah,
ini tanpa kena sinar matahari, tapi ada yang saya kena sinar matahari sudah beda mas, warnanya jauh. Oh, jadinya hasilnya Nah. akhir beda. Iya, nah, itulah. Terus kalau hujan kita juga warna itu kalau belum dikunci warna mas, dia kena air setetes gini aja, kita harus ngulang dari awal. Dari awal lagi menjadi belang. Kalau kita cuaca hujan terus memang harus Memang nggak boleh. Batik itu kan maksudnya memang setelah dicanting kan diwarna mas. Nah, itu prosesnya gimana sih awalnya itu, Cak? Biar penonton biar tahu. Untuk proses awal Awal. kita kain. Kain. Kita itu sudah kita pula, maksudnya kita bikin sketsa gambar lah. Jadi sketsa gambar itu di kain. Ya, mau gambar apa terserah kan. Setelah itu kita canting. Habis Canting itu itu. yang kasih malam itu malam itu apa sih? malam itu Seperti lilin tapi buat khusus untuk batik. nyanting. Tapi itu berarti gini, sebelum yang saya tahu kan itu canting itu kan alat yang untuk Iya, ngambil itu cairan itu terus langsung dietrek-etrek iya, di kainnya. iya, Lah, yang cairan di mangkok yang dipanasi terus itu malamnya. Iya. iya malam. Oh, lo itu berarti awalnya memang beku gitu, kaku. Iya. Ya, memang. blok-blok seperti ini. Oh. Dipotongi. Itu pun nggak boleh terlalu panas, nggak terlalu dingin. Pengaruh di Pengaruh seperti juga. ini, ya. Nek seperti ini memang sempurna, kepanasannya kan sempurna. Kadang ada yang kalau nggak sempurna nanti dia tidak seperti ini, dia akan melebar, Oh. terlalu panas, blobor. Blobor. Nah, itu loh. nek terlalu dingin dia tidak bisa tembus. Gitu loh. Jadi kalau timbul itu agak enggak, dia tidak terlalu kelihatan. Nah, terus setelah nyanting itu malam itu sudah pewarnaan atau belum? Belum, habis dicanting Dicanting. iya, baru diwarna. Karena malam itu salah satu fungsinya untuk merintangi warna. Oh, berarti malam itu fungsinya untuk frame-nya. Iya, Oh. untuk merintangi warna. Biar dia nggak keluar waktu Nggak ditambah keluar dari warna. kain itu. Nah, Oh, jadi kita baru tahu dulu, kita berpikir canting itu yang gambarnya itu. ya, Ternyata enggak. enggak. Oh. Nah, Berarti setelah dicanting terus diwarna. Untuk Warna. kayak yang seperti ini kan harus nyoletin dulu, nyoletin mas namanya. Untuk satu ini warna hitam dulu, merah dulu, kuning, biru itu satu-satu. oh ini satu-satu. Iya. Pakai kuas yang paling kecil. Oh. Ya, seperti ini juga kan satu-satu. Nggak mungkin dia. Nah, habis itu Terus? baru ini blok-blokannya baru diblok Warna dasar. warna dasar. Ini atau yang ini? Ini warna dasar yang merah. Oh, ini? Ini yang warna dasar kan ini. Ah. Nah yang ini dicoletin. Coletin itu. Oh, Pakai pakai kuas kuas kecil. yang Ya, untuk pewarnaan 2 hari biasanya. Pewarnaan 2 hari. 2 hari. Kita nyoletin dulu, habis itu ngeblok. Atau ngeblok dulu baru nyoletin. Nyoleti itu yang ini. Iya, Yang frame yang di dalam. Iya, Oh, namanya nyoleti. Itu nyoleti namanya. Setelah Baru itu diblok. setelah kering itu kita paling bagus itu 2 hari lah kita biarkan dulu. Setelah itu kita baru dikunci warna di water glass. Kunci warnanya apa? water glass. Water glass itu Alatnya untuk mengunci ada. cairan untuk mengunci warna Supaya biar tidak tuntut, tidak luntur. Oh, bentuknya gimana nih? Cair, Oh, cair sih. Cair kental. seperti apa ya? kering, Seperti lem cair. Ah, seperti itu. itu di apa nih Bu? Maksudnya di Dia dibasahi semua. Oh, itu berarti model cairan, taruh tempat, Ya. kainnya dimasukkan situ. Iya. Oh. Cuma nek air kan dia nggak terlalu kental loh mas. Ah. Itu kan memang kental, jadi seperti itu. Terus semalam dibiarkan semalam, baru besoknya kita lorot. Nah, lorot itu apa? Di lorot itu Kalau lorot kan biasanya teh di lorot. Digodok. direbus mas. Oh, direbus. Ya. Istilah batiknya dilorot. Dilorot. Untuk menghilangkan malam. Malam. Oh, malamnya yang tadi itu. Iya. Oh. Nah, gitu loh. Sebenarnya paling enggak satu kain itu paling dijahit cepat itu 5 hari sampai 6 hari. Berarti semingguan ya satu kain. Ya, satu Kain kain 2 meter. 2 meter. Kalau lebih juga lebih waktunya. Hmm. 3 meter juga lebih waktunya. Ini untuk yang remasol. Terus Remasol itu apa? Iya. Jenis warna. Oh, jenis warna. Iya. ada lagi warna yang jenis maksol. Itu pengerjaannya ini beda sama yang ini.
Kalau naftol itu kan di model dicelup. Celup. Ya, dicelup. Ini kebetulan tidak ada gitu. Kemarin tadi dipatung misalnya. Oh, celup itu gimana? Cairan warna, tapi cairannya beda sama yang ini. Itu harus ada rumusnya, Mas. Kalau naftol itu ada naftol itu ada warna naftol, ada garam pengunci. Oh, pakai garam pengunci. Itu garam badai ya, bukan? Garam badai, bukan garam gerosok ya? Kan. Itu buat nangkal santet. Belum tentu itu. Oh, belum. Diwasi Bikin gua. kotor ya. Lah iya, sing nyebar sing aneh kok. Ya, seperti itu. Oh, berarti garamnya khusus untuk pengunci warna. Dan itu garam itu bukan seberapa garam, juga bubuk kayak warna. Cuma dia namanya itu ada sendiri. Jadi campuran per satu kain itu per gram-gramnya ada sendiri. Oh. Gitu ya. Jadi enggak. Berarti rumit. Lebih rumit. Yang naftol Naftol. Naftol itu memang. Lah, naftol itu kalau dengan yang lebih mahal. remasol lebih mahal yang Naftol. Naftol itu warnanya bedanya apa ya? lebih soft. Terus kalau naftol itu kalau standar warna memang yang diakui itu naftol, Mas. Cuma kita kan di kalangan kita orang itu suka yang remasol karena dia warnanya ngejreng. Itu loh. Oh, ini lebih ngejreng daripada yang naftol. Naftol itu lebih soft. Gitu. Itu berarti modelnya yang solo-solo itu ya? Iya. Oh, soft. Soft itu. Sedangkan naftol itu enggak hitam, keluar hitam enggak. Misalnya kita pengen coklat agak-agak klasik itu campuran warnanya soft dan coklat sama biru. Baru tercipta warna. Berarti kalau batiknya sampean yang remasol ini model kayak batik Madura kalau nggak salah kan ngejreng-ngejreng. Iya, gitu. seperti itu. Kita kan masyarakatnya suka yang seperti itu. Tapi kalau menurut Serang. standar warna sih memang. Oh, warna. Warna itu memang kalau remasol nggak lah kasarnya seperti itulah. Oh. Karena di dunia pun di internasional suka yang warna alami. Kayak ekoprint, kayak itu kan alami. Terus itu alami itu prosesnya lebih lama lagi. Untuk warna dasar itu kadang celup nyampe 5 kali itu hanya keluar soft, warna soft 5 kali celup. Pink mo. Ya, itu pun warnanya nggak langsung kelihatan soft. Misalkan daun mangga itu kita rebus buat nyelup itu kadang sampai 5-6 kali, kadang sampai 10 kali. Itu baru lembarannya saja, belum diproses. Kalau ekor tuh seperti ini nanti ditempel ini daun seperti itu ekoprint. Cuma ini karena ini prosesnya ekoprint kemarin. Itu daun asli gitu. Daun asli. Sebenarnya ini kan warna alam. Kemarin itu karena keluarnya warnanya nggak sesuai harapan, kasarannya seperti itu, seperti ini. Makanya tak ubah. Saya mix dengan remasol. Jadi ini warna asli daun jati, yang ini remasol. Ini dikombinasi dengan batik coklat. Ini berarti dari daun itu tempelnya gitu? Iya, kalau jati langsung bisa keluar warna, Mas. Tapi untuk daun tertentu harus dimasak. Direndam dulu pakai tawas, tunjung atau lainnya. Berarti sampean sudah ya, expert ya, ngerti kayak gitu ya. Tak pikir cuman batik itu ya cuman model ini aja wong kita lihatnya di itu. Ya, itu kan baru dasarnya. Nah, itu yang kemarin kan cuma batik gambar dikali ya sudah itu, tapi ilmunya sebenarnya banyak. Untuk warna seperti itu campurannya nggak satu warna loh, Mas ini. Ini? Iya, itu terakota. Oh, terakota itu tanah liat. Tanah untuk istilahnya Jawa Timur sebenarnya. Warna Jawa Timur. Kekasan Jawa Timur itu ada warna terakota. Marun kuning kan hanya campuran 3 warna. Ini berarti memang dasarnya kainnya putih. Putih semua. Wih. Makanya berarti nyelupnya juga harus roto itu. Nah, ini bukan dicelup semua, ini dikuas semua ini. Ini dikuas bisa sampai roto kayak gini dikuas. Ini kuas semua ini. Oh, kalau remasol harus dikuas. Ini kan juga motifnya, ini kan beda. Ini caranya juga gradiasi kan. Gradiasi. Nah, seperti itu. Ini harus satu juga. Satu bukan jadi begini ini di warna satu pakai tangan saja. Rumit. Berarti orang batik itu berarti
levelnya sudah Enggak, pelukis ya. ya. Batik itu nggak bisa kemrungsung loh mas, nggak bisa sampai nggak pas di situ sampai tuh bikin ini. Misalnya, sebenarnya pikirannya mau ke sana pasti hasilnya jelek. Itu nggak bisa. Berarti ilmu kejawen kuno tuh keren. Itu ilmu noto ati, noto rasa ya. Batik itu sabar Iya mas. dan tidak bisa diganggu dengan apapun kan, kalau Iya, prosesnya. iya. Begitu kita nyatet, kita masuk ada gangguan, itu sudah nggak konsentrasi sudah. Wes, mending dipatiin aja lah kompornya nanti. Seperti itu. Sampai segitunya. Makanya orang batik kenapa itu harga lebih mahal kan, termasuk mahal untuk ukuran kita. Apalagi handmade. Ya, toh? Iya. Nah sekarang kan batik itu kan lawannya juga ada yang dari impor, Tekstil bukan. tekstil. Kalau yang di toko itu bukan batik loh mas. Itu, Murah. ya, itu yang di toko itu tekstil. Jadi bukan batik. Jadi itu tekstil. Coraknya aja batik. Ya, makanya orang itu kadang salah arti karena apa? Karena di situ, wih batik toko murah. Itu bukan batik. Karena batik itu harus berhubungan dengan canting sama malung. Seperti itu. Berarti yang memang tekstil, coraknya batik. Itu, ya. Terus ada juga yang cap, ini masih bisa agak-agak ke batik juga. Kalau ya. cap itu ya batik juga. Sebenarnya itu Pak, dia bukan termasuk itu kan dia pakai malam, cuma kan mesti cap, pakai proses alat toh. Kalau tulis itu manual, pakai tangan, pakai cantingnya juga canting tangan, bukan yang mesin. Berarti memang kalau lihat sekarang itu kira-kira kalau dari segi jenengan pengrajin ini, kita bukan ngomong penjual, dengan adanya produk-produk tekstil itu berpengaruh nggak dengan penjualan? Kalau batik penjualan sudah kita biasanya orang kalau nggak tahu batik itu larinya ke tekstil toko tadi. Tapi kalau orang itu yang tahu batik, insya Allah dia nggak akan pengaruh karena sudah tahu batik tulis itu seperti apa. Dan itu pun kalau batik tulis sudah dipakai baju sudah beda sama yang di toko itu. Orang itu caranya lihat karismanya sudah kelihatan kalau batik tulis seperti itu. Ya gara-gara itu tadi yang ngelakoni rentut diganggu malah itu kan masalahnya kalau sesuatu dikerjakan fokus dengan hatinya di situ itu kan terpancar auranya. Kalau tekstil tuh biasanya kan paling ya alas nggak seperti greget lah atau seperti itu lah. Beda mas. Memang kalau tekstil kan modelnya lebih menarik, lebih bagus, lebih yang bagus. belanya lebih bagus seperti itu. Cuman untuk value-nya ya tinggi yang tulis. Iya. Orang kalau tahu, sudah tahu batik tulis, insya Allah dia nggak pengaruh yang masih harga dia harga berapa, insya Allah dia mau seperti itu. Nah sekarang kalau Pariwangi sendiri tiap bulan tuh kira-kira bisa laku berapa potong sih rata-rata? Aku minum dulu. Ya minum dulu aja nggak apa. Ya nggak mesti, mungkin satu potong. Setiap Itu pun kalau ada yang minat gambarnya, senang gambarnya gitu. Tapi itu kan orang-orang biasanya kalau pesen di Pariwangi itu dia memang sudah bawa corak atau kadang bis manut jenengan lebih banyak yang mana? Milih ada stok di rumah, terus lihat motifnya, aku Entah seperti itu, kadang minta agak yang dilihat juga. Aku nggak mau pakai ini, aku yang pakai ini seperti itu. Biasanya kan saya gambar ini, aku nggak mau pakai ini mbak, aku warnanya nggak mau yang seperti itu. Kadang dia request gitu. By order gitu. Iya. Nah, terus kalau misalnya kita ngomong batik itu kan kalau kita ngomong UKM ini kan masuk industri UKM. Biasanya UKM itu kan tanda kutip urip-urip dewi mati-mati dewi. Lah dari 2018 sampai sekarang itu kok bisa bertahan itu kenapa? Apa karena memang basicnya karena hobi lah? Ini kan kita ini podcast ini bertahan ya karena hobi ya toh, daripada podcastan semua edan ya toh. Jadi ya podcastan baik. Iya.
Karena ya itu, karena kita ini pakai tulis itu kita kita ngejar komersialnya ya mas, tapi nggak semata seperti itu karena kita oke kita bikin lah, kita bikin sebagus kita terus berkarya tidak tahu nanti hasilnya piye, payu ndak ya gimana ndak, yang penting kita berkarya, cari ilmu terus cari ilmu. Istilahnya bukan money oriented. Ya, nah, sebenarnya juga perlu mas. Oh perlu. Tapi itu nomor 2. Oh, nomor 2. Itu perlu mas. Tapi sih dagangannya saya pengen payu lah seperti itu. Asik tuh nilai plusnya di situ. Mbak, kalau gini ini modalnya dari mana sih Mbak? Masuk 100% dari desa? Iya. Oh dibiayai desa? Iya. Kita ngelola, alhamdulillah kemarin dana itu dari desa, alhamdulillah kan banyak. Kita berputar. Kita bisa mutar, jadi yang kerja, yang karyawan itu bisa dapat gajinya, modalnya juga dapat. Itu modalnya juga gajian karyawan atau komisi? Berpotong itu. Iya. Oh berpotong. Nanti perpotong itu kita dapat berapa, modal sisanya nanti kan ditaruh dikasih modal. Nanti kita kelola terus. Seperti itu. Bisa bertahan gitu? Iya, alhamdulillah masih bisa bernafas. Soalnya kan saya lihat kalau UKM itu aduh bertahannya itu yang susah gitu ya. Dengan dana seperti itu kita berusaha dananya ya awet, beli payu, gimana alhamdulillah seperti itu. Loh, itu selain dari dana dari desa, apa ada bantuan lain yang selama ini diterima? Ya. Belas. Wah, belas. Gak ada loh ya ini. Ini mana ini bantuannya UMKM ini nggak sampai turun ini. Duh, tapi yang saya kagum itu memang dari ibu-ibu ini adalah responnya cepat. Jadi sebelum itu host tuh pakai dari kelompok Pariwangi ini, kita ini sudah menghubungi beberapa pembatik untuk buat kelas itu tadi kan itu kan saya juga hobi juga. Ternyata yang respon paling cepat ya Bu Sri ini, makanya tak pakai sampai sekarang ya. Liane kan kadang si mikir si wah ya kesuwen ya, kita butuh yang cepet toh iya toh. UKM itu cirinya ya harus cepat kalau mau berkembang gitu. Ya intinya itu mas, kita tidak komersial tapi bukan semata-mata kita ngejar komersial seperti itu enggak gitu. Intinya kita kan dari hati ya. Nguri. Ya, nguri juga. Kita intinya bagi ilmu juga. Ya hanya seperti itu yang bisa kita lakukan, cuman ngajari seperti itu. Tapi kalau kita ngomong industri batik, kira-kira prospeknya ke depan dari Pariwangi itu apa yang mau goalnya dicapai? Apalagi di tengah pandemi gini ini kan kalau ditanya pasti bingung semua. Mau kemana juga nggak tahu. Saya juga bingung mau jawabnya seperti apa. Seperti keadaan seperti kita gitu nggak tahu sampai kapan. Kita mikir ekspor aja sudah gelap ya. Kok sampai ke sana toh mas. Sampai kabupaten Dewi ya, kabupaten aja. Kalau instasinya masih mau order ke pengrajin, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau instansi nggak bantu, nggak ikut mengambil dari UMKM juga, ya seperti juga. Kita harusnya itu. Harusnya seperti itu. Cuma ya kadang itu yang justru yang punya printing, yang punya cap, dia yang laku karena dengan harga yang murah. Yang batik tulis itu harga segitu mepet, sudah tenaganya sudah diperhitungkan dan sudah seminggu pengerjaan seperti itu. Harusnya memang Pemda itu kalau niatnya memang istilah gini, daripada duitnya anggaran untuk industri ya toh, industri besar ya kita ngomong ya, misalnya kan pengadaan kan besar ini kain seragam kabupaten atau kota misalnya, daripada dilempar ke pabrik, yang punya pabrik pasti duitnya larinya ke Singapura atau Swiss deposito. Ya dengan harga itu lah mending diuncal nih nggone UKM lokal. Mosok sih Bu Sri ini punya deposito di Swiss kan ya ndak mungkin gitu loh ya toh. Jadi Pak Jokowi ndak usah bingung. Kalau duitnya Pemda itu larinya ke UMKM, muternya ya ke rakyat sendiri sebetulnya gitu loh. Iya sebenarnya itu karena ya di masalah harga itu loh mas.
di masalah harga. Tapi ini harga ndak masalah, wong duitnya negara akeh kan harus. Lah, gitu loh. kalau Sing mangan ya rakyate dhewe kan. maksudnya kan kita lah, biasanya kan karena harga itu yang jelas untuk pabrik tekstil di pabrik lebih murah daripada batik tulis. Karena mesin. Ya, padahal nak dia mau beli batik tulis sudah membantu UKM. UKM kan orang kecil-kecil semua toh Mas, nggak ada ditarik. Nggak punya deposito di Singapura kayak pejabat-pejabat, betul nggak? Ya, Iya, kan mesti duitnya melayune ning di pasar, Lah, ning seperti tanggone, itu, ya. blonjo, lho, Paling kan mrica, seperti micin. itu. Larinya ya ke situ, ke rakyatnya juga. Makanya saya usul nih buat pemerintah-pemerintah kota atau kabupaten dimanapun, andai kata setiap desa punya sentra industri kayak begini, pengadaannya juga duitnya di situ kan lebih enak, muter dana desanya, nggak Iya. kemana-mana kan. Intinya otomatis kalau di desa itu sudah ada kerjaan, contohnya kalau ibu-ibu kan sambil Nah, ya, otomatis dia tidak akan lari kemana-mana. Kemana-mana. Otomatis Nggak usah tidak- jadi TKW. seperti itu. Yang Di rumah rame-rame. sudah ada kegiatan, kelihatannya tidak kerja tapi menghasilkan uang. Nah, dukung Bu. Itu tak idik-idiknya itu beberapa pemerintah daerah mosok berjuang sendirian, mbok diorderi gitu loh, ya Nah, toh. iya. Karena order 1 juta untuk 5 potong nih, sak orang mosok gak iso. Anggarannya buat apa daripada macam-macam. Diceh-ceh. Nah, Ya toh, kalau kita ngomong misalnya larinya duitnya pengadaan di industri ke pabrik gede. Sing duwe pabrik duitnya punya deposito di Swiss atau Singapura. Lah kalau larinya ke UMKM ya mlayune ning pasar, ning tanggane, belanja tangga sendiri kayak gitu. Jadi perputaran duit di desa, di kota, di kabupaten itu juga lebih punya manfaat untuk rakyatnya sendiri gitu loh. Ini masukan loh ya, jangan ditangkap loh. Saya asal nangkep aja nih. Nah, terakhir Bu, harapannya apa nih kira-kira untuk para pemirsa ini? Terserah mau promo ke konsumen, ayo ndang tuku batik piye, terserah. promonya ya intinya kita kalau pedagang ya instansi itu kantor-kantor itu mbak ya maulah kita ke pengrajin seperti kita. Soalnya kita kan merangkak kalau kita tidak ada instansi kantor-kantor yang mau pesen, dia soalnya kita juga akan mati juga. Ya. Lambat laun saat bertahan itu pun kita sudah bertahan tapi ya jalan pun pelan-pelan. Apalagi sekarang itu ada pesaing-pesaing yang lebih besar, ini sudah punya nama. Itu pun kita akhirnya jadi kayak minder seperti itu Mas. Ya harapan saya Mas, instansi sekitar kita lah, lingkungan kita itu maulah pesan ke kelompok kami. Nah, untuk Bu monggo silakan Bu. Nah, betul sakit tak wakili Bu, harus beli. The point aja, The point aja gitu loh. Nah ya saya mikir-mikir memang begitu ya. Kalau UKM itu kan UMKM itu maksudnya gini loh. Untuk pengrajin batik seperti Bu Sri dan beliau ini itu kan dia tidak ngajukan proposal ke pemerintah minta duit. Dia hanya minta produk lokalnya itu dibeli sudah. Ini sewenengnya setengah mati, Yeah. betul enggak? Iya. Wong enek bupati nyekel kain batik ini loh, fotonya mereka sudah seneng loh walaupun nggak dibeli kadang. Oh alhamdulillah. Tadi saya ngirim Beli. punya ibu bupati. Nah, ibu bupati itu dicontoh beli. Jadi Kemarin karena ini PPKM Mas tadi lewat JNE. oh dikirim lewat JNE. Iya, dua Nah. kemarin minta sarimbus 2 potong. Oh sama Pak Bupati juga belanja ternyata. Nah, iya. Nah, jangan Pak Bupati sama bupatinya percuma. Iya. Bawahnya itu kan Iya, banyak. iya. Itu juga harus pesen gitu Betul, loh. iya, Ya. betul. Tak ewangi Bu, tak promosi nih, rodok meksa. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Bu Satu ya. Umu, Iya. Bu Umu dan juga Bu Sri dari Pariwangi. Ini grupnya tak sebutkan desanya biar terkenal. Desa Ngampel, Kabupaten Madiun. Jadi Ngampel dekat dengan Kecamatan Bos. Mejayan. Kecamatannya Mejayan, Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun. Nah, buat temen-temen yang pengen pesen batik, aduh kawin ini ya kapan ya? Kan ini untuk kondangan juga, tapi ya enggak kondangan juga sih, misalnya enggak kondangan juga pesen kok. Batik itu kan nggak mesti kita kondangan. Tidak Mas. harus kondangan. Batik tidak harus kondangan. Sekarang kan sudah banyak model. Familiar. mau Ya, seperti betul. itu. Sehari-hari juga bisa.
Nah silahkan kunjungi juga sentra batiknya, kalau mau lihat boleh ya. Jadi Anda pengen lihat prosesnya, sementara ini itu kan masih off gara-gara PPKM. Nah kalau Anda ingin lihat langsung, monggo silahkan ke Pariwangi di Desa Ngampel. Nanti kunjungi aja di sana. Mau milih, mau beli langsung juga bisa. Mau batik dewe, go mulih dewe ya bisa ya Bu ya. Jadi nanti bahannya disediakan oleh ibunya, tinggal bayar berapa gitu aja. Yang penting kan kadang kan ada orang itu feel-nya itu kalau nggarap dewe. Ya. Nah, itu kan kadang ada orang yang kayak begitu. Ada kepuasan sendiri. Kepuasan tersendiri. Boleh ya. Misalnya jelek, tetap puas. Nggak apa-apa. Karya ya. sendiri kok. Kan sekarang lukisan aja bukan realis, abstrak itu lebih mahal dari realis. Jadi kalau elek itu namanya abstrak gitu. Iya. Bukan elek Mas, bukan ya. Oh, bukan elek. Abstrak. Itu, ya. Iya, betul. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan grup kelompok kerja batik tradisional di Desa Ngampel, Pariwangi. Itu saja pesannya, jangan lupa dibeli. Beli produk lokal. Buat pejabat apapun, belilah produk warga Anda sendiri daripada import. Jadi stop import, beri yang lokal ya. Gitu kan Bu? Nah, itu tak pertegas lagi. Oke, kita jumpa lagi di inframe berikutnya dengan tamu-tamu inspiratif kita lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Makani Netizen. No iklan, no cari iklan dari YouTube. Oke, terima kasih, sampai jumpa.